Shalom saudara-saudara yang terkasih di Tuhan. Kita boleh beribadah bersama-sama di online gini ya. Kita bersyukur bahwa Tuhan itu terus mewahyukan dirinya. Dia tidak menyembunyikan kebenaran, ya terang dalam kehidupan kita. Ya Pastor Lian pagi hari tadi menyampaikan ya bahwa kesadaran atau consciousness itu adalah kunci. Ya, kita pegang dulu kesadaran kita akan Kristus. Ya, kesadaran Kristus. Dia mengalami mimpi yang jelas sekali, katanya dia jarang mimpi, tapi 2 minggu lalu mungkin ya, dia bilang mimpi yang sangat jelas. Ada dia duduk dengan di suatu ruangan dengan teman-temannya, dia bilang. Kemudian di lemari ada satu creature, apa tuh? Ada satu sosok yang hitam, ya, dan tiba-tiba melompat dari lemari itu ke meja, dan dia mengambil koran, gulungan koran untuk memukulnya, ya, dan kemudian gulungan itu jatuh ke tanah, ke lantai, dan menjadi sosok yang menyeramkan gitu ya. Dan terus dia terbangun dengan bertanya-tanya, ya, dengan napas yang terengah-engah, capek, dan bertanya, kalau pakai koran begini gimana bisa ngelawan yang makhluk yang hitam seperti itu, ya. Dan dia bertanya kepada Tuhan, walaupun bertanya kepada orang, ya, bilang itu koran itu gambaran self effort, ya, isinya berita-berita hikmat dunia, ya, tapi apa yang Tuhan mau perkatakan, ya, bagaimana seperti kalau minggu lalu kita dengar Pastor Gabriel, dia melihat seperti orang di dalam kubangan, kan, kubangan debu diangkat, ya, tentu saja melalui firman kasih karunia. Nah, berarti apa yang terjadi, Tuhan mau memang kita terus di dalam kehidupan yang aman gitu, dalam keamanan yang sempurna, yang super aman. Nah, sekarang kita melihat kenapa kesadaran atau consciousness itu menjadi kunci. Ya, kita mulai dari Kisah 20 ayat 32. Ini Petrus ya, dia bilang, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan, ya, commend you, ya, mempersembahkan atau ya menyerahkan, dan kepada firman kasih karunia-Nya, Yesus, ya, pribadi Yesus, firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun. Nah, ini garis bawahi ya, Tuhan jawaban itu berkuasa untuk membangun saya, katakan, ya, dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan. Menganugerahkan warisan, berarti kita dibangun dan diberikan warisan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Ya, kita adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Kita dikuduskan oleh darah. Ya, bukan menguduskan diri, tapi dikuduskan sekali dan untuk selama-lamanya. Sekali 2000 tahun yang lalu, efeknya untuk selama-lamanya, continue, berkelanjutan. Seperti di bawah air terjun darah Yesus, dikuduskan. Jadi saudara itu dan saya itu orang-orang kudus di dalam Kristus karena darahnya. Yang mengerti katakan amin. Ya, dan firman kasih karunia itu, Tuhan sendiri itu adalah jawaban dari semua tantangan-tantangan dunia ini. Firman kasih karunia tuh ya, word of grace. Bukan firman terus tapi tuntutan lagi hukum Taurat, bukan. Ya, word of grace yang membangun kita, yang merupakan kunci kemenangan kita. Amin. Ya, jadi gospel of grace, good news yang akan membangun kita. Kalau tuduhan, dakwaan itu membuat orang jauh dari Tuhan.
menjauh, hanya menyalahkan diri, mukul diri. Kalau dia dekat juga kayaknya Tuhan itu siap-siap mukul aja. Ya bukan begitu. Ya, Tuhan Yesus sudah tanggung semua punishment, ya, penghukuman kita. Semua dosa-dosa kita. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Kita benar-benar freely forgiven, ya, diampuni secara cuma-cuma. Ini membuat kita memiliki rasa aman. Nah, rasa aman ini secure, ya. Secure itu sangat luar biasa. Ya, jadi untuk memiliki kesadaran saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ya, itu supaya kita reign in life, berkuasa dalam hidup. Ya, kita terus fokus aja atau lari aja kepada tahta kasih karunia. Terima warisan kita. Pokoknya jangan lihat sekeliling dulu, terima dulu. Saudara punya pergumulan apa? Keuangan. Terima warisan kita. Bahwa Tuhan kaya rela menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya. Amin. Ya, jadi biar kebenaran itu yang menjadi kenyataan. Saudara, kalau orang yang nggak tahu nih, sudah lihat apa enggak ya, ada artis Amerika yang terkenal, rapper tuh yang nge-rap ya, itu yang kena masalah hukum yang luar biasa berat ya, sampai melakukan ya semua kejahatan. Bahkan Justin Bieber juga kena gitu ya, karena maksudnya dulu mungkin dilecehkan atau apa ya, anaknya Will Smith atau siapa. Tapi Agnes Mo enggak ya, Agnes Monica ya, dia nggak mau. Ya selamat tuh, karena sekarang nggak ada rasa aman ya. Kalau nggak di dalam mafia, bahkan di dunia entertain kayak gitu, kalau nggak dibunuh dalam persaingan, benar-benar dibunuh ya, kalau nggak masuk penjara. Sekarang bisa keseret-seret begitu banyak orang ya. Saya lihat aja beritanya sepintas lalu. Tapi kita semakin hari semakin kuat, dibangun, itu artinya semakin kuat. Ya, tidak ada senjata atau sesuatu apapun yang dilempar kepada kita yang membuat kita kewalahan, nggak bisa. Saya alami sendiri. Ya saudara alami juga. Ya, apa cerita yang kita bisa ceritakan? Keadaan sekelilingnya mungkin begitu macam-macam gitu ya, apa ya, berat atau masalah. Tapi selalu ada solusi. Ya makanya ya aneh gitu kan. Kayak tadi Evelyn bersaksi juga. Aneh kalau dulu begini, sekarang enggak. Tapi dipelihara. Dan saudara memiliki pengharapan yang tinggi gitu. Bukan yang pengharapan yang rendahan, bukan saudara, bukan ya. Karena apa? Karena backup kita surga semua. Nah, kita lihat beberapa masalah-masalah atau yang membuat hati orang gelisah dari firman Tuhan ya. Mungkin penulis dari Mazmur nih, Mazmur 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku. Jadi hati tertekan, stres kan? Jiwanya stres atau pikirannya tuh biasanya stres. Ya, gelisah di hati. Berharaplah kepada Allah, sebab aku mau bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi ketika kita berharap, ya, kesadaran kita kepada Tuhan, entah bagaimana itu yang tertekan, yang bikin gelisah itu hilang. Nah, ini jadi praktis saudara, jadi praktis ya. Jadi kadang-kadang orang bilang kasih karunia tuh nggak praktis katanya, nggak membumi. Praktis saudara. Buktinya sampai hari ini ya saya sehat-sehat aja, baik-baik saja, dengan segala keadaan situasi yang mungkin orang bilang nggak punya uang, begini, begitu, udah tua, atau atau apapun. Enggak. Karena apa? Ya, sekali lagi nanti kita lihat ya. Consciousness itu, kesadaran itu jadi
Jadi kunci ya. Setelah kita melihat kasih karunia, kesadaran itu terus. Kita udah punya soalnya bekalnya, modalnya. Mazmur 6 ayat 4. Terusin aja, kita lihat dulu ya. Dan jiwaku pun sangat terkejut. Nah, ini terkejut nih, sangat kesal ya sebenarnya. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Engkau Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir soal waktu. Kapan Tuhan? Tapi di dalam penantian Tuhan pelihara kita. Kenapa? Karena kita merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dia akan meninggikan kita pada waktunya. Nanti ayatnya kita baca juga di dalam Petrus. Tapi kita lihat, ya, pemeliharaan Tuhan itu membuat kita itu benar-benar nggak bisa dihancurkan gitu. Nggak bisa kita tuh overwhelmed gitu, kewalahan. Ya saya ngebayang sih, namanya Didi itu, Didi atau apa tuh, rapper itu. Walaupun dia dulu mungkin beresin semua urusan dengan uang gitu ya. Dia punya jutaan dolar mungkin. Ya triliunan kalau dirupiahkan. Bayar semua. Tetap aja saudara, waktu iblis itu menghancurkan, hancur hidupnya. Bahkan dimasukin sel penjara yang supaya dia jangan bunuh diri. Seketika aja gitu hancur. Sementara saudara saya duduk di tempat tinggi yang aman, super aman. Kita sering dengar ya, Mazmur 119 ayat 28. Jiwaku menangis karena duka hati. Ya, ada duka tuh. Teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Ya, firman Tuhan yang tadi membangun kita, yang meneguhkan. Sekalipun ada keadaan yang membuat jiwa itu berduka. Tadi gelisah, cemas. Ada jawaban. Ketika apa? Seperti Raja Daud nih kan seringkali Mazmurnya Daud ya. Dia mengarahkan dirinya kesadarannya kepada Yesus. Terus saja kita lihat ya, Ratapan 3 ayat 20. Jiwaku selalu teringat akan hal itu. Tertekan dalam diriku. Nah, jiwanya tertekan. Nah, ini ratapan. Nah, Tuhan Yesus juga alami Mazmur 26 ayat 38. Nah, ini titik baliknya saudara. Lalu katanya kepada mereka di Taman Getsemani ya, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ya, di Taman Getsemani stres. Ya, hatinya sangat sedih. Ya, karena harus terpisah dengan Bapaknya. Dia harus menjadi dosa. Karena dosa kita. Sampai mau mati rasanya sebagai manusia. Kita sering dengar ya di kayu salib, Allahku, Allahku, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa? Karena dia menjadi dosa kita. Ditinggalkan. Supaya kita tidak ditinggalkan. Supaya kita dapat selalu berseru, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau begitu mengasihi aku? Pertukaran, saudara. Jadi nggak ada lagi hati kita yang apa tuh? Ya stres, khawatir, gelisah, cemas. Selalu kita bisa menggantikan dengan kesadaran Kristus. Ya kembali lagi ya, Raja Daud, orang perjanjian lama bahkan memiliki mentalitas perjanjian baru. Artinya mentalitas memiliki kesadaran kasih karunia terus menerus. Abundance of grace. Makanya saudara dan saya ini tersedia seperti hidangan pesta gitu. Abundant, kelimpahan kasih karunia. Tersedia. Dan kata bagian kitanya itu ya menerima. Sama-sama katakan menerima. Seperti Roma 5 ayat 17 yang menjadi tagline dari gereja NCC ya. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Di sisi yang satu adalah maut, dosa dan maut, kematian. Maka lebih benar lagi di sisi ekstrim yang
dari apa berlawanan dengan maut. Much more tuh, lebih benar lagi. Mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia. Abundant of grace. Siapa? Ya saudara dan saya. Abundant of grace, kelimpahan kasih karunia, dan anugerah kebenaran, gift of righteousness, kebenaran hadiah. Sama-sama katakan, saya mau menerima kelimpahan kasih karunia dan kebenaran hadiah. Kalau dihadiahkan berarti cuma-cuma, freely. Kalau cuma-cuma, saya tinggal terima. Ya, akan hidup dan berkuasa. Bahasa Inggrisnya reign in life. Akan berkuasa dalam hidup. Akan hidupnya tuh berkuasa. Kalau saudara berkuasa dalam hidup, dosa enggak. Kalau saudara berkuasa dalam hidup, kemiskinan tidak. Kalau saudara berkuasa dalam hidup, apalagi penyakit tidak. Kerusakan tidak. Kehancuran tidak. Kenapa? Karena kita berkuasa dalam hidup oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Wow. Ya. Jadi kuncinya apa sekali lagi? Kesadaran akan Kristus. Terus menerus kita terima kesadaran akan Kristus, kelimpahan kasih karunia dan kebenaran hadiah. Reign in life itu udah pasti, saudara. Pasti kurva kita reign ke atas gitu. Bukan kurvanya dari atas ke bawah. Apalagi yang udah banyak umurnya kan, mengenai kesehatan, orang udah bilang, oh nggak bisa Pak Melki, kurvanya dari bayi nanti naik, udah maksimal terus turun. Itu dunia. Ya kan kenyataannya gitu. Kita nggak hidup dari kenyataan, tapi dari kebenaran. Tambah hari, tambah kekuatan. Halu itu Pak Melki. Ya, kalau karena kamu bilang halu, kamu nggak terima. Coba saya melihat. Bahkan saudara, ya saya kasih tahu. Bahkan ada orang-orang yang nggak percaya Yesus, dia percaya benar aja. Hidupnya bisa sehat terus loh. Tapi dia memang sulit. Kenapa? Dia nggak punya yang seperti kita miliki. Kita memiliki apa? Legal standing yang sah, yaitu Yesus yang sudah bayar semua penyakit kita. Kita punya legal standing yang sah adalah firman Tuhan. Hari lepas hari, tambah kekuatanmu. Kamu diperbarui kekuatannya karena menantikan Tuhan. Seperti dengan kekuatan saya pada wali, berlari tidak menjadi lesu dan berjalan tidak menjadi lelah. Saya jadikan itu pribadi, saudara. Saya jadikan itu sesuatu yang saya, warisan saya misalnya, atau warisan saudara. Kan artinya tinggal mau apa nggak mau, terima apa nggak terima, nikmatin atau tidak nikmatin. Ya bahkan di waktu-waktu yang tadi kan dari mimpinya pasalian itu, mau kegelapan seperti apapun, ya Raja Daud ini di Mazmur 23 ayat 4 katakan apa nih? Mazmur yang terkenal ya, Mazmur Tuhan adalah gembala yang baik. Sekalipun aku, nah garis bawahi, aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ya, sekalipun aku nyasar lah gitu bahasanya. Sekalipun dia salah jalan, salah belok, ya, aku tidak takut bahaya. Tetap nggak takut. Kenapa? Sebab engkau bersertaku, engkau menyertai aku. Kan kesadarannya, sekalipun dia salah jalan juga, salah belok, kesadarannya tetap apa? Tetap Yesus Tuhan besertaku. Dia nggak lihat ke diri dia. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku, yang memberikan aku penghiburan. Amin. Ya, kesadarannya kebaikan Tuhan. Tapi kalau orang mengajarkan apa? Oh, kamu kalau salah jalan, gak ada, Tuhan punya gada, punya tongkat nih buat pukul kamu. Kalau kamu salah jalan, itu domba dipatahin kakinya. Nah, kesadarannya salah.
Nah, itu yang terjadi, kesadaran yang salah. Ya berarti ini kan ketika dia bilang aku berjalan dalam lembah kelam, padahal di ayat sebelumnya dikatakan dia menuntun kita di jalan kebenaran kan, nanti kita baca ya. Dia bilang juga ketika aku salah jalan, salah belok, engkau. Nah, ayat sebelumnya 2 dan 3 kita baca, dia bicara ia. Ya, kata ganti orang ketiga kan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Oke, ia membimbing aku ke air yang tenang. 3, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi Tuhan selalu menyediakan, ya, baringkan di padang rumput hijau, ya, dibawa ke air yang tenang, menyegarkan jiwa kita, yang menuntun kita tadi ayat selanjutnya, ya kan, menuntun kita di jalan yang benar. Tapi kita salah belok, tetap saudara, ya. Jadi kan kali ini iya, hi. Tapi waktu saya nyasar, ya, jadi yang masuk dalam lembah kelaman bukan tuntunan Tuhan, bukan saudara. Kita bisa nyasar, itu aja poinnya. Tapi tetap Tuhan gak meninggalkan kita. Nah, ini yang membuat ayat ini yang membuat kita semakin menyadari gini. Oh, kalau kita sadar akan Kristus, sekalipun di lembah, sekalipun nih dibilang di lembah kekelaman, bayang-bayang maut, bisa mati ini. Tapi kesadarannya Kristus, ya, gada dan tongkat itu buat pukul musuh, buat pukul serigala, buat pukul beruang, singa yang mau menerkam kita. Dia pembela kita, saudara. Itulah makanya sekali lagi ya, kita nih orang-orang yang sangat berbahagia di dunia ini, sangat-sangat aman, sangat-sangat dipelihara, sangat-sangat luar biasa. Makanya kita terus menyerap kasih karunia ini, menerima kelimpahan tadi kasih karunia ini. Gimana kamu udah salah sendiri? Ya pasti kamu dihukum Tuhan. Ada ajaran-ajaran yang terus begitu yang didengungkannya. Ya pantesan aja hancur hidupnya. Dia hidupnya begini begitu, terus dihukum. Ya kalau gitu kita Pak Melki, kita nyasar aja. Siapa yang mau nyasar? Nggak mau. Kita mau hidup tadi dituntun Tuhan. Kita mau hidup di ke air yang tenang, dibaringkan di padang berumput hijau. Tapi kita bisa salah. Tapi nggak digebukin, dijagain gitu. Makanya dikatakan kalau digebukin gimana bisa menghibur gitu kan. Itulah yang menghibur aku. Nggak bisa kalau digebukin menghibur. Ya, jadi sama-sama katakan, saya menyadari hati gembala saya, gembala agung saya kepada saya. Itulah hatinya. Kayak lagi ya, bukan dipatahin. Domba yang nakal dipatahin supaya jangan nakal. Saudara jangan mau lagi percaya yang kayak begitu. Buang jauh-jauh dengan firman kebenaran. Itu ajaran nggak benar itu. Walaupun sekarang saya dibilang ini, nggak bisa Pak Melki, itu Bapak yang ngajarin salah, ngajarin sesat. Tuhan lihat kebaikannya, lihat juga kekerasannya. Ya kekerasannya bukan buat saya, buat serigala. Itu harus menjadi absolut mutlak, saudara. Ya masa kita di alam terus jadi lemah dong? Enggak. Tuhan memberikan kepada kita dibangun kekuatan dari dalam melalui firman kasih karunia. Bukan karena digebukin. Betul, kita dengan waktu kita dididik supaya akar kita menjadi kuat, iman kita menjadi kayak latihan beban gitu ya. Makin kuat, makin otot-otot imannya makin kuat. Nggak masalah, saudara. Tetap dipelihara. Tetap yang dipentung dengan gada dan tongkat itu adalah serigala, adalah musuh saudara dan saya. Itu mesti menjadi absolut mutlak. Jangan mau lagi gini, ditawar gitu. Iya serigala juga, musuh juga dipentung memang dengan tongkat. Tapi kadang-kadang juga gembala bentung kita. Ya nggak mau juga, nggak juga. Tidak sama sekali. Ya, kita disediakan hidangan di hadapan lawan-lawan.
Disitulah Tuhan menunjukkan, Tuhan menjadikan hidangan pesta. Kepala kita diurapi. Supaya apa? Kalau domba di padang gurun di Timur Tengah, dikasih minyak kepalanya. Supaya jangan dimakanin laler itu, apa lalat gitu kan. Supaya jangan nempel kalau lalat. Hidup kita, otak kita juga nggak diganggu dengan lalat-lalat itu. Amin, saudara. Jadi sebenarnya sekali lagi, ya, Tuhan memberikan kita comfort itu, ya. He comfort me, menghibur aku itu. Ya, karena Tuhan membela kita dari predator gitu ya, dari yang mau makan kita. Itu karena kita conscious gitu, kesadaran kita begitu. Jangan ditawar, saudara. Kalau ditawar, apalagi orang kan suka lihatnya gini, nggak bisa tuh, itu penduduknya pendeta. Pada masa tuanya, ya kemarin saya dengar tuh ada pendeta besar, ya ketua sinode begini begitu. Waktu di masa tuanya kayak pikun gitu, kayak nggak kenal orang. Tuh kan kalau udah tua juga bisa begitu, Pak Melki. Nggak bisa. Bisa, itu buktinya. Saya bukan menghakimi siapa-siapa. Buat saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Orang benar itu akan bertunas seperti pohon korma, tumbuh subur seperti pohon aras Libanon, ditanam di bait Tuhan, bertunas di pelataran rumah Tuhan. Pada masa tua tetap berbuah, menjadi gemuk dan segar. Hendak menceritakan bahwa Tuhan benar, Dia adalah gunung batu, tidak ada kecurangan di dalam dirinya. Tapi itu buktinya terjadi karena salah percaya. Udah gitu, salah terima. Kamu terima apa? Berarti Pak Melki menghakimi. Dia terima apa? Saya nggak mau menghakimi. Sekali lagi ya, ini masing-masing saudara mendengar dan mau terima yang mana? Mau terima kenyataan, pengalaman orang yang kita baca, ya Saul juga dipilih oleh Tuhan, diurapi sama Tuhan melalui Samuel. Tapi dalam akhir hidupnya dia bunuh diri. Terus kenapa? Ya kita lihat aja ceritanya. Karena dia tidak seperti Daud. Daud itu fokusnya kepada Yesus. Dia mau taruh Yesus itu sebagai pusat dalam kehidupannya. Beda, saudara, beda. Beda. Ya, saudara nggak usah bahkan saudara nggak dibebani lagi, nggak dipusingin lagi dengan kegagalan. Salah-salahan aja nggak diperhitungkan sama Tuhan. Karena sudah diperhitungkan di dalam kayu salib, di dalam dirinya. Luar biasa ya. Luar biasa loh. Dan itu nggak membuat kita itu untuk hidup mau di dalam comberan. Enggak. Kita mau hidup di dalam kemuliaan. Nih ada hidup comberan, buruk, jelek. Ini ada hidup mulia. Pilih mana? Semua saudara pasti bilang pilih mulia. Dan bahagia dan penuh sukacita. Betul nggak? Karena ini ada konsekuensi. Mau hidup comberan, ya ditangkap polisi karena nyuri, ya masuk penjara. Ya tapi kan ada kasih karunia juga Pak di dalamnya. Tetap aja. Ngapain? Orang ada hidup mulia kok. Pak kalau hidup mulia nggak kaya Pak, nggak sehat. Siapa bilang? Orang sedia semua kok. Amin. Ya. Jadi kesadaran itu awake to righteousness. Sama-sama kesadaran kepada kebenaran. 1 Korintus 15 ayat 34 ya. Awake to righteousness and sin not. Tuh ya, artinya sadar kembali sebaik-baiknya. Nah, awake to righteousness itu terjemahan Indonesia, sadarlah kembali sebaik-baiknya. Sebenarnya sadar akan kebenaran. Kebenaran kan? Dan jangan berbuat dosa lagi. Soalnya tanggung jawab kita. Bukan. Bahasa Inggrisnya bilang apa? And sin not. Artinya apa? Ketika kita awake to righteousness, dosa tidak berkuasa. Ya mungkin sulit ya menerjemahkan. Karena agamawi itu begitu merasuk. Bahkan sebagai penerjemah di Alkitab kita. Tapi bahasa aslinya bilang apa? Awake to righteousness. Sadar akan kebenaran. Sadar akan Kristus. Ya, pandang Yesus, pandang kebaikannya, pandang kebenarannya, pandang kekudusannya.
Artinya apa Pak Melki? Kristus adalah kekudusan saya kalau sudah punya masalah tentang kekudusan. Kristus ada kebenaran saya. Kalaupun orang bilang, oh lu bikin suka nggak benar, suka begini, suka begitu, tetap aja kita bilang, fokus kita ya bahwa dia sanggup merestorasi kita 120%. Tadi membangun kita, miliki kesadaran Kristus, kebaikannya, keindahannya. Terus ya, karena lihat dia pasti membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yang percaya katakan amin. Atau kurvanya tuh selalu menuju yang positif tuh kan? Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, bahkan dia memberikan kekekalan dalam hati mereka, bukan stres, bukan khawatir, tapi hal-hal yang bernilai kekal. Perkhotbah menulis itu. 1 Petrus 5 ayat 6. Ya, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Artinya apa? Yang kuat tuh Tuhan. Ya, kita rendahkan diri aja, bersandar aja. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Tangan Tuhan itu bukan membebesin kita ke bawah. Kita salah lagi dihancurin. Salah lagi dipukulin. Bukan saudara. Dia meninggikan. Membangun. Meninggikan. Sama-sama karena meninggikan kita pada waktunya. Orang yang gak mau percaya, orang yang menghina saudara hari-hari ini, ya bukannya kita mau katain ya. Mereka akan melihat. Kita udah baca di Alkitab, semua yang menghina, yang merendahkan Daud, akhirnya malu sendiri misalnya. Yusuf. Kenapa? Karena ditinggikan pada waktunya oleh Tuhan. Ya kan, tapi Pak lama, nggak masalah, dipelihara. Yusuf mau jadi budak, mau dijual di pasar budak, mau jadi budak, mau jadi budaknya Potifar, mau dimasukin penjara, mau dilupakan oleh siapapun, tetap dipelihara sama Tuhan. Hidupnya nggak belangsak gitu, nggak hancur. Lama, iya bisa lama. Bagi manusia, 1 hari 1000 tahun, 1000 tahun 1 hari. Tuhan di pihak kita. Tuhan nggak memperlambat kita, enggak. Cuman ada waktu yang tepat. Itu misteri, iya. God's time is the best ya. Kalau kelihatan lambat, Tuhan tidak pernah terlambat, dia tepat waktu. Amin. Ya, Yeremia 17 ayat 8. Bahkan dibilang gini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya di tepi air. Ya, seperti di Mazmur bilang, kita ini seperti pohon ditanam oleh Tuhan. Artinya ada yang nanam kan, ditanam. Merambatkan akarnya ke tepi batang air. Artinya kalau ditanam di pinggir sungai, akarnya merambat. Ya, nah ini yang luar biasa. Dan tidak mengalami datangnya panas terik. Ya, tidak mengalami itu apa? Bahasa Inggrisnya not notice ya. Jadi panas terik itu ada, pada kering ada di sekelilingnya, tapi dia nggak alami, dia nggak sadari, notice ya. Jadi dia nggak notice itu, dia kan menyadari, oh sekarang lagi krisis ekonomi ya, sekarang lagi musim pandemi ini ya, pandemi itu ya. Ya karena dia nggak fokus ke situ, dia fokusnya Tuhan. Dia lihat, Tuhan kena monkeypox nggak? Enggak. Tuhan ada kena virus COVID-19 nggak? Enggak. Tuhan jadi lemah nggak? Enggak. See, it's so early in this world. Makanya ini suatu rahasia hidup. Ya kalau saudara nggak kenal kasih karunia, kita tuh rasanya jauh dengan hal-hal yang kayak begini. Padahal ini dekat sekali, karena ini Yesus. Tidak mengalami panas terik. Artinya apa? Dia tidak notice waktu heat comes, tuh bahasa Inggrisnya. Waktu panas datang, dia sadar aja nggak? Oh, lagi musim panas ya. Kenapa kok kamu nggak tahu? Orang saya seger-seger aja gitu kan. Daunnya tetap hijau tuh, evergreen. Kalau namanya daunnya tetap hijau kan tahu, ada pohon cemara kan? Evergreen, selalu hijau. Kok nggak tambah lemah? Kok umur berapa? Ya.
Kenapa? Kenapa kok nggak jadi lemah? Kok nggak jadi pikun? Kok nggak pelupa? Karena kesadarannya Yesus yang nggak pikun. Yesus yang tambah, yang kuat, yang perkasa. Masa ada kayak begitu? Nah, karena orang nggak percaya sih. Orang Kristen banyak yang nggak percaya. Ya, makanya dibilang, dijelasin, tidak khawatir dalam tahun kering. Karena dia juga nggak notice kok. Nggak sadar akan, oh lagi krisis ya. Saya tiap hari makan, sehat, makan baik-baik saja. Ya, nggak khawatir. Kok kamu nggak khawatir? Dulu saya ingat ya, waktu kuliah, memang saya punya kepribadian mungkin ya, yang lebih positif, pikirannya positif gitu ya. Yang dididik mungkin dari orang tua saya. Jadi kalau kuliah dulu saya ingat, sampai ada orang yang memperhatikan gini, kok lu nggak khawatir sih? Kok lu ketawa-ketawa aja? Nah, jadi saya menyimpulkan, ya orang dunia itu melihat orang itu, saudara dan saya, nggak khawatir, happy, ya senyum-senyum aja, sukacita, itu bingung saudara. Dan jangan ditutup ayatnya, buka belum habis. Ya, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, jadi kita ini tetap hijau, berarti saudara restful. Saudara nggak stres ya. Orang stres ya tambah cepat tua. Itu orang dunia. Kita nggak stres, makanya dimudahkan lagi. Ya, nggak sadar penuaan memang. Kenapa? Sadarnya masa tua itu tetap berbuah katanya. Seperti pohon aras di Libanon, seperti pohon korma, tetap berbuah, tetap hijau. Oh, Bapak ngomong gitu dari mana? Ya ayatnya bilang gitu. Diberi kekuatan baru, kurvanya tetap naik, terbang dengan kekuatan saya Praja Wali. Masa itu terus? Kayak dengar Bapak khotbah, dimudahkan lagi lah, forever yang lah, tiba kuat. Saudara, karena orang nggak mau gitu. Saya cuma heran aja. Ada orang protes saya begitu, nggak lama tiba-tiba, ya jauh lebih muda dari saya. Tiba-tiba dia kena penyakit di tangannya, sampai tangannya harus dioperasi, dan nggak tahu penyakit apa, kena virus kali atau apa. Aneh ya. Padahal kalau kita daunnya tetap hijau, tidak khawatir tahun kering, berarti tetap segar, tidak berhenti menghasilkan buah. Karena ini ayatnya luar biasa ya. Dan tidak berhenti menghasilkan buah. Berarti buah itu bicara apa? Fruitful kan? Orang lain yang nikmati, menjadi berkat bagi orang lain. Nggak berhenti. Yang bikin berhenti siapa kalau gitu? Kepercayaan yang salah. Kan nggak dibilang gini, ya tidak akan berhenti menghasilkan buah sampai umur 80. Nggak bilang gitu kan? Kalau dibilang tidak berhenti menghasilkan buah, ya tidak berhenti. Sampai kapan? Ya sampai kapanpun. Amin. Ya, tidak khawatir berarti apa? Tidak khawatir tahun kering berarti apa? Ya joyful, penuh sukacita. Kenapa? Kenapa Pak Melki? Kenapa? Ya karena Tuhan menyertai saya. Dan kesadaran, sekali lagi, kesadaran kita adalah kesadaran Kristus. Kita nggak takut bahaya. Nekat dong kalau nggak takut bahaya. Bukan nekat. Masuk 1 ayat 5 ya, kita masuk 1 kita kan sedang lagi renungkan ya hari Jumat ya, sebuku tuh. Coba kita baca ayat 5 dan 6. Kita baca sedikit ya. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Nggak usah takut. Saya lagi lihat YouTube tuh kan Iran ya, terbangin rudal-rudalnya begitu banyak, udah kayak kalau zaman dulu mah kayak panah itu udah begitu banyak gitu. Nah, dan itu rudal. Coba bayangin ya, 6 panah tuh terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap dan termacet menular yang mengamuk di waktu pedang, pandemi, siang malam 24/7. Seperti perang tadi, rudal. Tuhan bilang ini, kamu gak usah takut. Gimana tuh? Ya kalau ditulisin ayatnya, 1000 rebah di sisi kiri, 10.000 di sebelah kanan, tapi itu tidak akan menimpa kamu. Gimana Tuhan? Jangan pakai gimana-gimana, jangan tanya bagaimananya.
bagian yang bikin Iron Dome itu ya Tuhan, gitu aja. Gimana? Jangan tanya gimana. Ya sebenarnya ketika Israel belum punya Iron Dome pun, belum punya perlindungan. Ya saya pernah baca artikel tuh di koran Kompas, penulisnya, wartawannya tuh pasti orang nggak percaya. Karena dia bilang ini, ketika orang Mesir menyerang waktu apa? Yom Kippur ya, perang 1973 tuh. Ya dari atas, dari Syria ya, dari bawah dari Mesir. Waktu Mesir masuk ke Israel dari selatan, kan harus lewat Gunung Sinai kan, Gunung Sinai. Itu wawancaranya sampai wawancarai pasukan tanknya Mesir. Diwawancara, saudara. Kenapa kalian bisa kalah di sini? Itu orang Israel katanya. Dibantu sama UFO. Dia tulisnya UFO, Unidentified Flying Object. Itu, ya. Kalau kita dengar gini, berarti dia dibantu sama malaikat. Sampai tank-tank kami itu nggak bisa maju katanya. Dibantu sama UFO. Sedikit artikelnya, tapi tulis. Nah kalau udah kayak gitu gimana? Jadi saya menyimpulkan gini, jangan tanya how-nya, saudara. Karena bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Ya kita tahu why-nya. Kenapa saudara dan saya begitu luar biasa diberkati dan begitu aman? Karena kesadaran kita Kristus, kita menerima apa yang Tuhan sudah bayar di kayu salib. Itulah kesadaran Kristus. Amin. Ya, contoh bagian terakhir ya, Rut janda Moab. Ya, Rut kita tahu ceritanya. Rut adalah salah seorang dari nenek moyang Yesus. Nanti kita lihat silsilah Yesus. Rut itu adalah orang Moab. Tapi dia kesadarannya, consciousnya menjadi perempuan spesial karena kesadarannya adalah Allahnya Naomi, mertuanya dia orang Israel, Naomi. Ya, padahal keluarga suami Naomi sama 2 anaknya laki pergi ke Moab waktu kelaparan. Ya mati semua yang lakinya. Dan Mahlon suaminya Rut itu juga mati. Janda miskin Moab lagi. Ya, tapi coba kita lihat Rut 1 ayat 16. Ini supaya belajar orang yang punya kesadaran. Kan dia mantunya Naomi ada 2 kan. Ya, yang satu pulang ke bangsanya, ke Moab. Tetapi Rut berkata gini, tetapi Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Jadi Naomi udah bilang, saya mau pulang. Dan saya nggak punya apa-apa, kan udah dijual semua sama suami. Ya, jadi dia dengan kabung tuh, dengan kain kabung tuh pulang Naomi. Karena dia bilang saya ke Moab dengan penuh, pulang dengan kosong gitu. Tapi Rut disuruh pulang, Orpa iparnya Rut pulang dia ke Moab. Kenapa? Karena dia mungkin merasa masih muda, bisa kawin lagi, bisa punya kehidupan lain. Tapi Rut bilang gitu, pulang dengan tidak mengikuti engkau. Dia udah bertekad, sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Nah ini orang ngotot gini, saudara. Saudara memiliki kesadaran Kristus gini, nggak bisa. Nggak, mana bisa. Misalnya dia kan, mana bisa umur segini melahirkan, mana bisa nanti bahaya, nanti begini. Enggak. Saya dimudahkan lagi, selesai udah. Kenapa? Saya punya Yesus. Oh bahaya loh, bisa begini, bisa. Situ bahaya, saya enggak. Nah itu orang ngotot gitu tuh. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku. Karena dia istri loh. Cuman istri nih orang Moab nih. Allahmulah Allahku. Nah itu kata kuncinya. Kesadaran Yahweh itu Allah, dia Allah. Kan bukankah kita begitu? Allah Abraham, Ishak, Yakub adalah Allah kita di dalam Kristus. Dan dia sudah tebus kita, bayar kita dengan mati di kayu salib. Jadi udah nggak bisa, udah apa tuh? Tidak akan mungkin, ya akhirnya gini, bahasanya susah ya. Kita tidak akan mungkin tidak diberkati gitu. Ya.
irreversible blessed gitu. Kita udah pasti diberkati. Nggak bisa dibalikin lagi. Dibalikin jadi kutuk, nggak bisa. Irreversibly blessed. Selamat. Nggak bisa dibolak-balik, saudara. Saudara jangan pernah percaya ada orang bilang, wah, keselamatan bisa hilang. Kamu kalau begini, ada khotbah-khotbah gitu, orang seneng gitu. Dia pikir itu rohani banget begitu. Supaya orang menjadi sungguh-sungguh sama Tuhan. Enggak. Orang akan ketakutan sama Tuhan. Kalau orang ini, saudara lihat ya, kualifikasi Rut ini kan janda miskin Moab ya. Kalau di Ulangan 23 ayat 3 bilang apa coba? Seorang Amon atau seorang Moab, nah Rut Moab ya, jangan masuk jemaat Tuhan, bahkan keturunan yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Sampai selama-lamanya. Segitu tuh kutuknya Moab tuh. Dan dia bisa menemukan celahnya, yaitu kasih karunia. Yaitu dia mendengar bahwa Allah Israel itu yang membuat orang Israel dari Mesir, perbudakan 430 tahun, dikeluarin begitu aja dengan emas dan perak. Dengan berjalan, kakinya nggak lemah. Padahal 10 keturunan aja nggak boleh terkutuknya tuh orang Moab. Dia dengar dari mana? Dia dengar dari Naomi mertuanya. Dan dia menetapkan diri. Nggak bisa Pak Melki. Kalau orang tua itu pasti lemah. Pasti jadi pikun. Oh, ini kedokteran juga bilang saraf-sarafnya akan mati, sendi-sendinya akan kering, ininya begini, tulang-tulang akan bengkok, ininya akan keropas, semua banyak urusan. Tapi firman Tuhan bilang apa? Mazmur 105 ayat 37. Dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas. Kita dikeluarin dari dunia, dari Mesir, dituntun Tuhan dengan perak dan emas, dengan kemakmuran. Dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Tidak ada satu pun dari seluruh suku Israel yang keluar, dari yang tua sampai yang muda, dari yang besar sampai yang kecil, dari yang nggak ada yang kaya ya, semuanya budak. Nggak ada yang feeble. Bahasa Inggrisnya tuh feeble. Tidak ada yang lemah. Bahasa Indonesia diterjemahkan tergelincir. Ya bolehlah, tidak ada yang kesangkut batu jatuh gitu, atau kepleset. Wah, hati-hati lo orang tua. Pak Melki jangan ngomong sembarangan. Kalau udah umur 50, umur 60, itu di kamar mandi banyak tuh yang jatuh kepleset, mati. Bisa loh. Enggak bisa, udah gitu aja. Emang Pak Melki gak pernah jatuh? Jatuh aja saya ditopang sama malaikat. Enggak luka, ditebus dari kecelakaan. Ya kebetulan. Ya kalau kebetulan terus-terusan gimana? Ya nggak kebetulan lagi. Saya punya Tuhan. Saya punya malaikat-malaikat Tuhan yang menentang kaki saya sehingga tidak terantuk dengan batu. Kemarin Pak Melki cerita terjegal jatuh. Jatuh aja, lecet aja cuma sedikit tuh. Masih lari. 120% direstorasi. Nggak bisa kalah dong kalau gitu. Nggak bisa kalah emang. Amin. Ya. Itu namanya memiliki kesadaran percaya Tuhan. Sehingga dia ketemu Boaz, ya, kinsman redeemer, penebus. Nah, ini gambaran supaya kita bisa belajar sesuatu yang indah ya. Boaz ketemu Ruth, dan dia bujangan yang kaya, yang memang harus menebus lagi, ditempatkan yang tepat. Right time, right place, di tempat. Di situ dia pulang ngambilin jelai-jelai yang jatuh itu, ya, dan di tempat yang tepat. Janda Moab jadi nenek moyang Yesus, saudara. Saya singkat aja ya. Itu ceritanya Ruth. Bagaimana cerita saudara? Bukan karena kuat gagah kita loh. Ya, ini cerita Ruth, Matius 1 ayat 5-6, kita lihat ya. Salmon memperanakan Boaz dari Rahab. Rahab juga apa tuh? Pelacur Rahab ya, di tembok Yeriko. Satu ya, Rahab. Boaz memperanakan Obed dari Ruth tuh.
Ruth, istrinya Boas, melahirkan anaknya namanya Obed. Obed memperanakan Isai. Obed punya anak Isai. Ayat 6. Isai memperanakan Raja Daud. Memperanakan, jadi dia menjadi buyutnya Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Jadi tadi ada ya ini intermezzo aja, impak dikit ya. Dari Rahab pelacur, ada nama Ruth, ada nama istri Uria ini siapa? Betseba. Ya, sebelumnya ada Tamar. Itu mantunya Yehuda tuh, yang nyaru jadi pelacur. Nih, dan Maria termasuk orang, kalau di hitungan bangsanya orang pejinah juga, karena dia baru tunangan sama Yusuf udah hamil. Ya orang dunia mana mau tahu, bilang dari Roh Kudus, nggak tahu. Jadi ini adalah perumpamaan perempuan yang masuk dalam silsilah Yesus, spesial yang bermasalah. Ya udah jelas tadi kita lihat Ruth itu orang Moab, janda Moab miskin. Bermasalah menjadi perumpamaan kasih karunia. Jadi kalau saudara tanya, kenapa yang dimasukin perempuan Deborah kek, atau Rahel kek, atau Sarah kek, kenapa jadi masukin yang bermasalah semua? Udah perempuan bermasalah. Kan saudara tahu, ya di dalam silsilah orang Yahudi itu adalah silsilah laki-laki, kan perempuan nggak dimasuk hitungan. Kenapa spesial sama Tuhan dimasukkan di dalam Matius, di dalam silsilah kerajaan nih, kerajaan Israel. Nah itu supaya saudara saya menyadari bahwa kasih Yesus Kristus itu adalah kasih karunia. Tuhan Yesus itu memberikan kepada kita kasih karunia. Direstorasi 120%, artinya berlimpah-limpah. Ya kan ditulis di Rut 4 ayat 17, terbukti kan? Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Katanya pada Naomi, ya Naomi ikut terangkat karena mantunya ini. Telah lahir seorang anak laki-laki dan mereka menyebut namanya Obed. Benar ya? Jadi Rut menikah dengan Boas, punya anak Obed. Dialah ayah Isai. Obed ini kakeknya Daud ya, ayah Daud. Luar biasa. Amin. Ya, perumpamaan kasih karunia. Dari yang terbuang, dari yang terhilang, dari yang gak diperhitungkan, the last, the least, the lost. Kita anak yang hilang, ya, yang gak ada perhitungan masuk dari bangsa Israel. Sama kita juga orang Moab ini, Gentiles, di dalam masukan. Dan orang-orang seperti saudara dan saya mestinya lebih ngotot gitu, berdiri teguh. Buktinya apa? Ruth. Amin. Saya yang menyampaikan bersyukur, bersukacita, ya, berbahagia. Saudara menerima berkat Tuhan. Saudara yang di rekaman YouTube, saudara berkata, saya mendengar kabar baik, tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saudara ikuti saya berdoa. Katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati untuk segala dosa-dosa saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah orang yang paling dikasih oleh Bapa. Dan saya menerima kesadaran Kristus, kesadaran bahwa saya paling dikasih, kesadaran bahwa saya berkuasa dalam hidup, menerima kelimpahan kasih karunia, kebenaran hadiah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Gitulah ya, kita tutup ibadah kita dengan perjamuan kudus yang sudah dibasuh dengan air yang jernih, ya, dari semua debu-debu, dari semua ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan. Sekarang kita terima diseka dengan kain lenan halus. Segar, hidup saudara diperbarui, segar, ya, kuat. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu, kata Rasul Paulus, ya, saya juga
Aku terima sendiri ya Tuhan. Sebab pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Itu firman-Nya. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Kata Tuhan Yesus ya, benar-benar benefit berarti. Tubuhku diremukkan supaya kamu utuh. Ya, kita discern the Lord's body, mengakui tubuh Tuhan. Diremukkan supaya kita utuh, sukses, utuh, berkemenangan, tanpa susah payah. Sudah tersedia. Ditikam, keluar air dan darah supaya dosa-dosa kita dihapus, taken away. Nggak ada lagi. Dicambuk, tersingkap tulang-tulangnya, menanggung sakit dan penyakit kita. Oleh bilurnya kita sudah sembuh. Dibakar, digantung di kayu salib antara bumi dengan langit. Ya, semua kematian, semua kutuk, semua murka, semua yang harusnya menimpa kita diserap habis oleh Tuhan. Gak ada sisa buat kita. Kita hanya bersandar pada kemurahan kebaikannya aja di dadanya. Dan berkata Tuhan Yesus, sebagaimana engkau di surga layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat, ya, kita terima sekarang. Sebagaimana di surga, demikian saya di bumi. Sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos dalam setiap sel, jaringan anggota tubuh kita. Dan seperti pohon tadi, ditanam di tepi aliran air, merambatkan akarnya di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Evergreen, apa yang kita perbuat, prosper, good success. Ya, kita makan daging Kristus, paha kanannya kekuatannya, dadanya kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa, hukum maut. Gandum terbaik diolesi butter dan madu dari gunung batu. Saudaraku yang kasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dari nama Tuhan Yesus. Percaya, terima saudara. Ini kesadaran kita ada tubuh Kristus. Ya, kepala sehat, Kristus, tubuh sehat. Jantung Kristus, paru-paru Kristus. Apa saudara punya masalah apa? Ngorokan Kristus, mata Kristus, telinga Kristus, kandungan Kristus, semua. Ya, sudah makan. Ini calon perjanjian baru yang dimatarakan oleh darah Yesus untuk pengampunan segala dosa. Segala dosa kita sudah diampuni, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya, taken away. Tidak mungkin diperhitungkan, tidak diinput. Continue berkelanjutan dibayar terjun darah Yesus. Dibenarkan sepenuhnya. Kita adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Itu deklarasi kita. Kita pewaris. Tadi warisan kita. Ya, pewaris Kanaan. Tanah yang mengalir susu dan madu. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya. Kita tidak bangun, tidak kita isi. Kita yang memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau. Di gunung, di lembah. Kita nggak gali. Kita yang minum airnya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima. Kita nggak tanami. Kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Harta karun Kristus dalam bejana tanah liat ini kita yang memilikinya. Gandum jelai kita makan, tidak perlu berhemat. Kita mewarisi dunia ini, kesehatan, kemakmuran di bawahnya. Mewarisi panen raya besar, manifestasi berkat hujan air, golden oil dari golden pipe, berkat-berkat Abraham, ya, berkat-berkat pneumatikos in heavenly places, warisan anak sulung, karisma, karena roh. Semua janji, semua berkat Tuhan adalah milik kita di dalam Kristus. Saudaraku yang kekasih, bukankah cawan yang atas kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.